Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Pancasila satu. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soekarno atau yang sering akrab disapa Bung Karno adalah seorang proklamator Indonesia, guys. Yang mana Bung Karno yaitu seorang proklamator bersama para pahlawan dan pejuang rakyat berhasil mengusir penjajah dari Indonesia, yaitu Belanda dan Jepang. Guys, Bung Karno banyak kata-kata mutiara yang dulu dikatakan kini terjadi. Apa saja sih kata-kata Bung Karno yang mistis itu hingga sekarang benar-benar terjadi? Yang pertama, guys, memang Bung Karno ini adalah pejuang sejati, proklamator bersama Bung Hatta dan seluruh pejuang rakyat Indonesia yang ingin bangsa Indonesia ini tidak ingin dijajah lagi. Ingin rakyat Indonesia ini merasakan kebebasan dari cengkraman penjajah-penjajah. Dan ternyata dengan kerja keras dan gigihnya semangat semua rakyat dan pejuang ini berhasil mengusir penjajah ini. Guys, tidak hanya itu, keinginan-keinginan Bung Karno yang belum tercapai ternyata kini tercapai atas kata-kata Bung Karno. Yaitu banyak sekali kata-kata yang diucapkan Bung Karno yang telah terjadi sekarang. Yang paling utama ya pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Itu terjadi, benar-benar terjadi di tahun ini. Kita simak video berikut ini. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Revolusioner, rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Siapa yang tak mengenal Soekarno? Beliau adalah tokoh yang dihormati di dunia. Seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Seorang proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno juga dikenal memiliki retorika yang apik, sehingga tak jarang beliau mampu menghipnotis orang-orang yang mendengar pidatonya. Tak jarang, ucapan beliau diingat selama bertahun-tahun dan dikenal sebagai kata-kata mutiara Soekarno yang terbukti kebenarannya hingga saat ini. Lantas apa saja kata-kata mutiara Soekarno ini? Mari kita bongkar. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat
menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Ketika masih kecil, ia sering dilanda sakit. Oleh karena itu, sang ayah mengubah namanya menjadi Soekarno. Nama ini diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yakni Karna. Lantaran dalam bahasa Jawa, huruf A menjadi O, kata Karna pun berubah menjadi Karno. Sementara awalan Su memiliki arti baik. Beliau menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia sejak tahun 1945 sampai tahun 1967. Soekarno merupakan tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pria yang akrab disapa Bung Karno ini selalu memiliki makna-makna terdalam di setiap pidatonya. Kalimat pertama, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa pancaroba. Tetaplah bersemangat, Elang Raja Wali. Diucapkan pada pidato hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1949. Apa sebab sekarang Sandiwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. 1 tahun kemudian Soekarno mengucapkan, janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai, berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyaknya keringat. Disampaikan pada pidato hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1950. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita. Merdeka! Kalimat berikutnya yakni tak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Disampaikan dalam pidato hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1956. As preamble to our constitution, the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. Berikutnya itu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Kalimat ini diucapkan dalam pidato Hari Pahlawan pada 10 November 1961. Keinginan dan semangat dan tekad untuk merdeka. 1000 dewa dari kayangan tidak bisa memerdekakan sesuatu bangsa yang di dalam dadanya tidak berkobar-kobar semangat, kemauan, tekad untuk merdeka. Di momen yang sama beliau juga menyampaikan, jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Disampaikan dalam pidato Hari Pahlawan pada 10 November 1961. Atau kesanggupan. Tetapi tadi saya mengucapkan sumpah sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa. Kalimat berikutnya adalah bangsa yang tak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Diucapkan pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1963. Kalimat selanjutnya, firman Tuhan inilah gitak. Firman Tuhan inilah harus menjadi gitamu. Innallahu la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Tuhan tak mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri. Disampaikan pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1964. Ya, memang benar kita pada waktu itu telah bersemangat banteng. Tetapi banteng ini, saudara-saudara, memerlukan panduk. Pada waktu dan tempat yang sama, Soekarno juga menyampaikan, aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombang yang memukul, menggebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Kadua Siniram Wahyu Sawindo Lawase. Diucapkan pada pidato hari ulang tahun Republik Indonesia tahun 1964.
Lalu kalimat berikutnya adalah janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala daripada masa yang akan datang. Diucapkan dalam pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 1966. Masih pada pidato Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 1966, beliau menyebut apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Kalimat selanjutnya yakni laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu dari dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Berikutnya Soekarno menyampaikan apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Lalu kalimat ke-13, yakni berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeruh dari karanya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kemudian kalimat berikutnya, yakni perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kalimat selanjutnya adalah bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Lalu kalimat yang terakhir atau ke-16 adalah berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. Itulah tadi 16 kata-kata bijak dari Soekarno. Semoga semangat dan perjuangan beliau dapat menjadi motivasi